kira Pak Kiai itu lebih tua, wajahnya ternyata lebih muda dari fotonya. Karena ahlul izzah, semoga beliau sehat-sehat selalu. Beliau, istri beliau, keluarga beliau, dan kalian adalah keluarga beliau, anak-anak beliau. Saya awal datang menghantar anak ke sini, saya merinding dan berdoa, ya Allah, jadikan anakku dan semua anak-anak sini main tufaqihu fiddin wa tu'allimhu ta'wil. Orang yang kau beri nur faham agama, nur faham isi Al-Quran, nur faham sunnah. Pulang-pulang walaupun dia enggak jadi penceramah, hatinya hati ulama. Syukur-syukur zahirnya ulama, batinnya ulama. Amin rabbal alamin. Dulu kita nangis awal datang sini. Maka waktu wali santri ini orang tua kalian protes, kok kamarnya dipindah lah jadi lebih rame, itu banyak yang protes. Nyampe ke kita bilang biarin aja. Santri itu gak boleh enak-enakan. Santri itu harus tahan banting, katanya ahlul izzah, pindah kamar dikit melempem. Itu namanya ahlul ajz. Ya, doif. Ini doif apa qawi? Hah? Doif apa qawi? Zalil atau aziz? Kalau orang yang aziz, dia nanggung kesusahan orang. Itu yang disebut laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Azizun itu terjemahan bebasnya gentle. Temannya susah, dia yang tanggung. Itu aziz, ahlul izzah. Orang gak berani dicaci maki karena perubahan. Kiai Anwar, Kiai Zahid, Kiai Anwar mah NU ya. Kiai Zahid itu bilang pesantren mah pesantren gua. Wah itu gua senang. Kita bilang gitu tadi ya. Ketika Kiai bilang ini pesantren saya. Kalian gak suka bikin pesantren sendiri. Ah gua banget itu. Cocok lah anak-anak kita kalau mau jadi mujaddid, muslih, pembaharu, pencipta kemajuan, jangan taklid. Jangan apa? Oh dulu kiai saya ngajarin kitab ini, sekarang harus pakai itu. Tar dulu, taklid itu cuma boleh untuk satu aja, Quran. Tapi Quran melarang taklid, kata Quran. Kama salil himal yahmilu asfara. Saya mau tanya, kalian bawa kitab kiai 1000 tahun cuma bawa kitab, jadi alim gak? Bawa kitab doang. Kiai ke kamar, bawain ke kamar, kiai ke kelas, bawain ke kelas. Cuma bawa kitab, berkah gak? Berkah ya? Betul berkah? Alim gak? 1000 tahun khidmat ke kiai, jadi orang alim gak bawa kitab? Enggak. Maka ahlul kitab kamasalil himar yahmilu asfara. Mereka diperumpamakan Allah ngapalin kitab, baca kitab tapi enggak ngaji. Enggak ngaji. Maka kal himar, seperti apa itu himar? Keledai. Dia mikul berat kitab tapi enggak ngerti yang dia baca apa. Mau dapat berkah atau dapat rahmah. Rahmat itu ruhnya berkah. Berkah itu cuma pemberian yang zahir yang melimpah. Tapi kalau rahmat batinnya yang kuat. Pilih mana? Kalau dapat rahmat pasti dapat berkah. Dapat berkah belum tentu dapat rahmah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anakku, para santri semua, ini kajian saya tujukan untuk kalian, bukan untuk para kiai dan para asatis. Para kiai asatis tentu sudah mengerti, insya Allah. Insya, saya husnuzon wajahnya berat-berat soalnya nih, serius-serius gitu. Iya, ya Ustazah ya, serius-serius wajahnya ini. Kayaknya mikirin anak-anak kita semua ini. Ya maafin Ustadz ya, anak-anak kita bikin rusuh.
Ya, semoga lelahnya para asatis termasuk azizun alaihima anitum. Itu para guru sifatnya 4. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum, pertama azizun alaihima anitum. Dia harus gentle. Ini saya lihat para ustadz waktu sama keluarganya habis sama keluarga ini nih. Ini kalian ini, betul nggak? Harusnya mereka udah rehat malam hari, mereka nemenin kalian. Patroli, handphonenya beliau jadi handphone kalian, betul nggak? Sering ya? Pulsanya bayar nggak? Bayarin pulsa ustadz nggak? Nggak ya? Ngubungin emaknya, bapaknya. Ya, kalau boleh, kalau nggak bid'ah, tepuk tangan untuk semua para guru. Ya. Gini dong, ahlul izzah. Dan yang paling penting, akhi sahibi Kiai Zahid, beliau berani la yakhafuna laumata laim, tidak takut dicaci orang mencaci. Dari dulu saya sudah mengabarkan ke kawan-kawan, ini kitab yang diajarkan di pesantren modern kok kitab bukan ahlus sunnah. Banyaklah kemudian komentar-komentar miring tentang kita, tapi saya juga alhamdulillah urat takutnya orang Kiai. Kalau Kiai orang Banten, saya orang Padang, mirip-mirip lah kira-kira. Jadi urat takutnya agak hilang gitu. Takutnya hanya ke Allah, ya. Kalau takutnya ke makhluk, insya Allah kita nggak punya. Insya Allah ya. Saya diajak jihad, kalau tepat waktunya saya jihad. Kalau sekarang jahat namanya. Ya, kalau sekarang kalian nih jadi tukang bom, itu kalian penjahat, bukan mujahid. Mau jahat namanya itu. Maka jihad kita sekarang jihad ilmu. Dan pesantren adalah jihad ilmu yang resmi, yang bisa menanamkan akidah safiyah fi qalbi kulli talibin. Maka kita senang sekali ketika Kiai mau mengupgrade dan tarakiyat. Karena saya dengar ini ada namanya rayadah, apa tadi? Riyadah. Berarti ada kemauan untuk mengislah. Meskipun orang-orang akan caci maki. Ini mohon maaf, ini baru sekali saya masuk pesantren modern, ada mahal qiyamnya. Alhamdulillahirabbil. Biasanya di pesantren modern nggak ada beginian, ini bid'ah ini. Ini bid'ah ini. Kenapa? Di kitab akidahnya, dulu para ustadz masih mengaji, mungkin ustadz ikut mengajarkan. Kata mualifnya, saya nggak usah sebut namanya, saya udah menek sama nama dia ya. Apa kata dia? Al-ihtifal bil maulid tashabbuh bin nasara, faman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Gila ini kitab. Siapa yang bikin maulid sama dengan orang-orang Nasrani, bahkan menyerupai Nasrani. Siapa yang menyerupai suatu kaum bagian dari mereka. Ente maulid disebut Nasrani. Dimurtadkan langsung oleh pengarangnya. Makanya pesantren modern gak berani bikin maulid terbuka. Takut dimurtadin sama kitab yang dibaca. Maka azizun alaihima anitum, Kiai dengan tegas memikul, kalau dicaci maki orang sudah siap. Itu kitab gak bersanad. Ini ada kitab bersanad Aqidatul Awam, ada kitab bersanad Aqidah Sanusi, Taftazani, Aqidah Nasafi, Aqidah Imam Asy'ari. Itu bersanad sampai kepada imamnya dan sampai kepada Rasulullah SAW. Ini saya janji nanti kalau ada masa mungkin tahun depannya lagi kita buat daurah akidah para ulama salafus soleh yang ada sanad silsilahnya sampai ke mereka dan mereka sampai ke Rasulullah SAW. Nanti kalian paling-paling nomor 30-an. Jadi dari Nabi 30 atau 40 namanya di bawah. Insya. Jadi terbukti akidahnya akidah Nabi, sholatnya ngikut sholat Nabi. Yakin gak kalian nih akidahnya akidah Nabi? Yakin gak? Yakin dari mana? Emang ketemu Nabi?
Ketemu Nabi enggak? Karena enggak ketemu Nabi, contohnya ada orang ngaku saya keturunan Sultan Maulana Hasanuddin, ya ada orang ngomong gitu. Kita tanya, mana buktinya? Kasih nasab. Saya bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan. Itu kalau masalah genealogi keturunan. Kalau orang ngaku saya ahlu sunnah, kita tanya, mana sanadmu? Apa pertanyaannya? Mana sanadmu? Sanad itu silsilah guru. Kenapa Syekh Yasin Al-Fadani mengatakan al-isnad nasabul ilm. Sanad itu, silsilah guru itu adalah nasabnya ilmu. Maka asy-syaikhu abul muridin. Guru itu adalah ayahanda para murid. Jadi beliau-beliau ini ayah kalian. Kalian durhaka sama kayak durhaka sama orang tua. Tapi Ustadz jangan semena-mena juga Ustadz ya. Jangan disuruh push up satu tangan, jangan juga. Itu cukup zaman-zaman kita dulu lah ya. Jadi nanti insya Allah, nanti bertahap Kiai, kita nahnu ma'akum ya, nahnu nurafikukum insya Allah. Litajdid wal islah, li syababi ahli sunnah wal jamaah insya Allah. Ya. Falanal izzu bitaha, maka semua ilmu yang tidak bersanad ke Rasulullah, la izzatalah. Zikir tidak bersanad ke para imam tidak bersanad ke Rasulullah, fala izzatalah. Nggak ada izzahnya. Awal kali saya dapat sanad, tahun 2004 atau 2005, guru kami dari India, dari Suria, itu langsung kayak nur terasa, kita langsung kayak berani. Jadi pas diajar guru, dan guru mengatakan, ajaztukum, aku izinkan kamu, aku ijazahkan kamu, menyebarkan ilmu ini sebagaimana aku dijazahkan guruku dari guruku terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali saya dapat ijazah Sahih Al-Bukhari. Sampai hari ini kita ngajar Sahih Bukhari bukan pakai bahasa Indonesia. Ngajarnya 2 jam pakai bahasa Arab, enggak berhenti-berhenti. Berhentinya kalau napas doang. Ya. Disuruh sampai 12 jam juga insya Allah bisa. Kenapa? Falanal izzu bitaha sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaji kitab dikit ya sebelum zuhur. Coba buka halaman halaman 38. Siapakah Rasulullah itu? Ya. Tuan beliau apa Nabi Adam? Ya. Hebatan beliau apa Nabi Adam, itu jawab nanti di situ ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, kita kirimkan Al-Fatihah untuk Syekhuna Al-Habib Omar, wa usulihi wa furu'ihi, wa akhasul khusul ila ruhil arwah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, Habibillah, Safiyillah, Sirrillah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba baca sama-sama. Fa abuhu Adam nala takrimatan bihi walahul malaiku rabbuna wa qad asjada. Situ dulu ya. Fa abuhu, maka ayahnya, di situ siapa? Sayyidina. Ini bapak secara jasadiah. Bapak secara jasadiah. Maksudnya adalah, jadi wa min hadzal mustalah jaza an nusammi al-jid bil ab. Berdasarkan Quran, ketika Nabi Yakub nanya ke anak-anaknya, ma ta'muduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah aku? Lalu anak-anaknya menjawab dan menyebut kakeknya, pamannya sebagai abati, abi, abu. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahau wahidah. Yakub anak Ishak, Ishak anak Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ulangi, Yakub bin Ishak bin Ibrahim, Sadatunal Anbiya.
Sudah? Kakek pamannya siapa? Ismail. Kata anak-anaknya, anak-anak Yakub, salah satunya Nabi Yusuf. Anak ke-11-nya Nabi Yusuf, anak ke-12-nya Benyamin. Anak ke-11 Nabi Yusuf dan semua mereka mengatakan, na'budu ilahaka. Kami akan sembah Tuhan engkau wahai Yakub, wa ilaha abaika, dan abahmu, bapakmu. Siapa? Ibrahim. Maka kakek buyut dipanggil abun, abi, abati, itu boleh. Wa Ismail, kakek paman. Wa Ishak, kakek kandung. Ilahan wahida. Oleh karena itu, kalau nanti kalian sudah ngaji, mungkin ada yang dikirim ke Madinah, hati-hati. Ya, dikirim ke Mekah nanti hati-hati. Dikirim ke Zaituna kemanapun kalian nanti kuliah. Orang-orang yang menamakan dirinya hari ini Salafiyah, Wahabiyah, apa kata mereka? Salah satu ajaran akidah adalah meyakini orang tua Nabi masuk neraka. Coba kalian bilang orang tua kalian masuk neraka, saya lempar pakai gelas nih. Ya, itu kurang ajar itu. Itu akidah kurang ajariah. Bapak saya enggak soleh, terus orang bilang bapakmu pengkhianat, saya kalau ada pisau saya tusuk dia gitu, kalau enggak ada negara hukum. Tapi kalau negara hukum kita laporin dia pencemaran nama baik. Kalau di zaman Rasulullah, mereka datang, ya Rasulullah, rajulan ahanaka wa ahlak. Ada orang menghina engkau wahai Rasulullah, ini pedang dari tangan dia nih, kata Nabi, biarin. Siapa yang menghina Nabi? Orang Khawarij. Kata dia, ya Muhammad ittaqillah, hai Muhammad takutlah kepada Allah. Kata Nabi, biarin. Dia punya takdir sendiri, nanti jadi teroris. Itulah bapak teroris. Yang bunuh Umar, yang bunuh Utsman, yang bunuh Ali, yang bunuh ulama-ulama di Suriah, yang bunuh ulama di Irak. Semoga negeri ini masih terjaga. Amin ya rabbal alamin. Mereka bersorban, berkopiah, bergamis. Tapi nusuk Ali bin Abi Thalib waktu sholat subuh. Orang lagi sholat ditusuk. Itu setan apa malaikat? Terkutuk atau dirahmati? Terkutuk pastinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Akidah Wahabi mengajarkan apa? Yang diajarkan Soleh Fauzan yang ada di kitab Pesantren Modern yang lama. Apa yang diajarkan di kitab dia yang lain? Ja'a rajul lan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah aina abi. Nabi ini didatangi seseorang lalu bertanya, ya Rasulullah, ayahku di neraka apa surga? Salah dia sih nanya. Nabi kemudian disingkapkan alam gaib, bahasa Arabnya kasyaf. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Disingkapkan alam gaib, lalu Nabi lihat, oh bapak dia masuk neraka. Nabi jujur, apa kata Nabi? Inna abaka finnar. Bapakmu sekarang di neraka. Disebut bapak ini neraka, sedih gak? Ini sahabat beneran bapaknya di neraka, dikabarin begitu sedih. Nabi melihat dia sedih, Nabi panggil, sini. Inna abi wa abaka finnar. Bapakmu juga sama-sama neraka. Siapa bapak Nabi yang di neraka? Abu Lahab. Abdullah enggak, Abdul Muthalib enggak, Hashim enggak. Kenapa? Lam yasbut fit tarikh annahum musyrikun. Tidak ada data sejarahnya yang sahih mereka benar-benar musyrik. Kalau Imam Ahlus Sunnah seperti Al-Bajuri, bukan Bajai Bajuri ya, maka nanti kalian belajar kitab Aqidah Sanusi, Syarah Al-Bajuri. Nanti ke Buya Yunal ya. Buya Yunal udah punya sanadnya semua itu. Di situ disebutkan, kalau ada orang belum diingatkan, belum ada gurunya, belum ada yang ngajarin, dia kalau berbuat salah itu dosa enggak? Gimana? Enggak apa ya?
Kalau yang bilang iya, ini orang Mu'tazilah semua ini. Iya atau tidak? Tidak. Disebut dalam akidah ahlul fatrah. Apa sebutannya? Ahlul, orang yang tidak kena hukum karena kosongnya Rasul, kosongnya guru. Nyambung? Jadi siapakah yang disebut ayah? Paman, kakek, buyut sampai Nabi Adam. Maka abuna Adam. Siapa? Fa'abuhu Adam nala takrimatan bihi. Saya baru jelasin abu doang nih, panjang bener. Mau jelasin Adam gak? Mau tahu gak mana Adam? Apa mana Adam? Makhlukun khuliqa min adimil ard. Begitu kata Ibnul Athir dalam kitab Al-Kamil fit Tarikh. Apakah yang disebut Adam? Orang yang tercipta dari adimil ard. Apa arti adimil ard, Bu Yunal? Adim, tanah liat. Tanah yang kesat gitu. Atau tanah apa lah itu ya? Yang penting bukan tanah sengketa aja. Ini kalian yang suka tengkar-tengkar kayaknya tercipta dari tanah sengketa itu ya. Tobat, maka minta ampun untuk orang tua juga, untuk kakek-kakek kita. Siapa tahu mereka dulu makan uang sengketa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fa abuhu Adam nala takrimatan bihi. Perhatikan, bapaknya Adam itu kata Allah, khalaqtuka biyadai walam taku syai'a. Perhatiin ayatnya. Aku cipta engkau hai Adam langsung dengan tanganku. Nah, nanti saya ajarkan, bolehkah menyebut kepada Allah tangan atau perlukah mentakwil? Nanti bocorannya sudah ada di Buya Yunal. Ya. Kenapa ada sebagian ulama Ahlussunnah bilang takwil aja tangan menjadi rahmat? Enggak perlu. Nah, nanti kalau ada waktu saya jelaskan ya. Kita buat daurah di sini. Daurah kubra, insya Allah Kiai. Saya enggak janji Kiai. Itu dia. Nala takrimatan. Nala, apa arti nala? Ada namanya Naila, Nilna, ada nama Nala, Nilna, Niala. Nah, itu artinya apa? Mencapai. Jangan-jangan mantan kalian namanya Niala ya? Hah? Betul, Naila. Atau Noala. Takrimatan Adam, bapaknya Muhammad. Perhatikan lagi teksnya, halaman 38. Abuhu Adam, ayahandanya Adam. Ayahanda Rasulullah SAW, kakek maksudnya. Nabi Adam nala mencapai takrimatan, kemuliaan. Bihi aibi Muhammadin, asbab Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Nabi Adam dicipta dari apa? Surat Sad ayat 72. Inni khaliqun basaran min tin. Sungguh aku cipta basar pertama, manusia pertama Adam dari tin. Itu yang disebut adimul ard, dari tanah liat. Fa'idha sawaituhu, tatkala aku telah sempurnakan, udah ada mukanya, tangannya, kakinya, jantungnya, paruhnya udah jadi. Itu malaikat belum disuruh menghormati Nabi Adam. Jadi kalian ini tidak terhormat karena tampang dan kekayaan. Wajahnya cakep gitu ya. Kalian gak terhormat karena itu. Halo, tampan. Ini tampan gak? Tampan kayak nampan? Maka saya tambahkan, kalau falanal izzu bittaha, wah yang cantik-cantik, gelis-gelis, kalian tidak cantik. Kecuali falanal jamalu bil jamili. Nah, falanal jamalu bil jamili. Maka bagi kita ketampanan, kecantikan karena sosok Sayyidina Muhammad yang sangat indah, sangat tampan wajahnya. Di sini siapa yang paling tampan? Ada yang berani angkat tangan enggak?
Ada yang berani angkat tangan nggak? Nggak berani kan? Emang tampan kalian pas-pasan semua kok. Cantik, ada nggak cantik banget di sini? Pasti ada jerawatnya ya kan? Kalau nggak jerawat giginya apa gitu. Kalau nggak boketeknya bau. Malu-maluin ah. Nggak, keteknya nggak bau. Kakinya bau. Ya, bener nggak? Jujur ya. Cantik-cantik. Tahu-tahu nyuci sepatunya males. Cowok-cowok keren katanya nih kalau jalan depan kalian ini kayak keren. Tahu-tahu dalemannya nggak dicuci 3 hari. Malu-maluin jadi santri kalian ya. Hadis pertama kitab Toharoh apa? Apa hadis pertama? At-tuhur syatrul iman. Kebersihan kesucian separuh iman. Kebanyakan pesantren, kebanyakan ngaji kitab, giliran praktek kebersihan enggak. Jadi kalian tuh bersih-bersih toilet, enggak perlu nunggu hari piket. Setiap kali kita masuk ke toilet, apa yang kotor kita bersihin aja. Kenapa? Itu panggilan iman, bukan panggilan ustadz. Jalan nih, di jalan, ketemu ada sampah, jangan nunggu nanti tukang bersih-bersih ambil. Panggilan iman, ambil aja. Saya mau tanya, kalau kalian buat satu kebaikan, ustadz gak tahu, Pak Kiai gak tahu, Bu Nyai gak tahu, para asatis, para musyrif, para mudabir, para semua gak tahu. Apalagi kekasih di sebelah yang diincar udah lama gak tahu. Kira-kira Allah tahu gak? Beneran. Terus kenapa sampahnya dibiarin? Antar juga ada yang bersihin gitu. Coba kalau ini berapa jumlahnya Pak Kiai? Jumlahnya berapa semua? 900. Kita genapin 1000 ya. 1000 orang ngomong, ngeliat sampah, antar juga ada yang beresin. Setiap ada yang lewat, ntar juga ada yang beresin. 1000 orang lewat, ntar juga ada yang beresin. Nanti kalian kalau tamat, aduh, itu yang kayaknya yang bikin sampah di depan itu. Ya, kenapa banyak negeri kita ini yang sampahnya manajemennya rusak? Itu karena orang-orang kayak tadi. Jadi jangan nunggu. Siapa yang beriman? Coba angkat tangan. Siapa yang beriman? Angkat tangan. Beriman semua enggak? Coba semua yang beriman angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Sudah? 1, 2, 3, bismillah. Saya berjanji, setiap dapat sampah dengan panggilan iman, aku pungut. Sallallahu alaihi Muhammad. Lebih mulia kalian atau Imam Bukhari? Imam Bukhari masuk masjid, lihat sampah, dia ambil, masukin kantongnya. Dia jalan. Imam Al-Bukhari yang semua sanad ilmu kita hari ini melalui beliau. Antara beliau dan Nabi cuma 3 imam. Itu imamul a'immah, imamnya para wali. Ngeliat sampah dipungut, ini belum jadi ustadz juga udah belagu bener ya. Jangan. Kalau betul ada panggilan iman, ada sampah ambil. Ya, insya Allah, amin. Sayyidina Adam belum mulia karena wajahnya paling tampan. Wajah Nabi Adam itu, ini coba kalian bayangin. Siapa yang paling tinggi di sini? Ada yang 200 meter? Enggak ada. Nabi Adam disebut situ nadhiraan. Itu berapa meter tuh Buya? Ustadz, Kiai. Situ nadhira, 60 zira. Kalau dikira-kira 30 meter ada. Betul? 30 meter, kalian bayangin. Sudah kebayang? Kakinya segede apa tuh? Kayak Titan nih kan. Ini kayaknya pemain Titan semua ini. Titan. Ya. Emang nih Buya gak tahu, Buya ini pemain game juga, cuma gak dekat kalian, malu kan, gengsi kan. Ustadz ini main game juga ini. Ya, cuma kan gengsi, dekat santrinya. Nabi Adam tingginya berapa tadi? Kira-kira 30 meter. Itu gede, tinggi, besar, tampan.
istrinya kurang kira-kira 1 jengkal 2 jengkal. Kurang dikit. Dan istrinya Sayyidah Hawa ajmalun nisa fil alam. Lebih cantik dari semua bidadari, lebih cantik dari semua artis yang kalian lihat muka oplosan itu ya. Yang disuntik. Sayyidah Hawa tidak pernah pakai bedak. Kenapa? Tinggal di sorga. Kalau kalian di sorga nih cowok-cowok cewek-cewek, kata Nabi, pagi-pagi berangkat ke pasar, pulang-pulang mukanya ketika kena debunya surga, langsung kemudian itu whitening. Jadi semua debu surga langsung memutihkan wajah. Kalau dia menghirup udara surga, langsung kemudian badannya jadi kuat, kenyal-kenyal kayak baby. Dagingnya kayak baby, kebayang gak megang baby, geli kita, gemes ya. Jadi disebutkan dalam satu riwayat, laki-laki pergi main ke pasar, istri-istrinya nunggu di rumah. Ketika pulang dia gak kenal suaminya, karena suaminya lebih baby face dari dia. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tapi ada satu riwayat lagi, si perempuan pertama kali dipertemukan suaminya, itu wajahnya bercahaya indah sekali. Itu ketika lakinya lihat istrinya di surga, dia kira itu Tuhan. Langsung dia sujud. Oh Rabbi, Allah subhanahu wa ta'ala zatul jamal wal jalal. Langsung dia sujud. Terus kata yang di depannya, mas aku istrimu mas. Dikira itu istrinya. Itu kejadian di surga. Asbab cuma dapat apa? Debu-debu surga. Beda dengan debu dunia darul kolam. Langsung anak saya dulu agak putihan, sekarang gelap dia. Kayaknya ente pada sama ya. Ya, kayaknya sama semua. Suruh pakai sunscreen. Emang itu ada barangnya? Oh, yang make ini kalian gak usah make ya. Cowok itu harus gelap dikit kulitnya. Masa cowok lebih putih dari cewek? Termelambai. Mana izahnya? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nabi Adam tampan gagah berapa tadi? Situna zira, 60 zira, 30 meter. Itu bahunya bidang dari kiri ke kanan 12 meter. Cakep. Kiri kanan berarti 6 kanan, 6 kiri. Ototnya jangan ditanya, gak perlu ke gym. Terciptanya sudah cakep, maka cowok-cowok ini gak boleh gelambir. Dia harus banyak gelas terus. Ya, ini harus berotot ini, tanpa obat. Nih perhatiin, nanti kalian kalau pulang ke rumah gak usah ikut gym, pakai minum obat-obat, apa namanya itu? Suplemen. Itu kalau boleh difatwakan hukumnya haram. Ya, karena di dalamnya untuk laki-laki ada hormonal perempuan. Itu yang bikin badan keren tapi melambai. Paham maksudnya? Paham. Kenapa saya taruh anak saya di sini, Kiai? Saya tanya ke Bu Yunal, selain akidahnya sudah oke, itu anak saya ketemu gelis-gelisnya gitu. Maksudnya apa? Biar anakku cowok nggak ketemu cowok mulu tiap hari. Iya. Biar suka dia kepada lawan jenis. Bener nggak Ustaz? Ya. Minimal gurunya ada perempuan gitu. Oh jangankan gurunya perempuan Buya. Kata beliau nih lagi promosi. Itu laki-laki separuh, perempuan separuh. Sekelas. Iya, oh ya saya masukin langsung anakku. Ya, kenapa? Ya kalian curi-curi mata itu sehat. Ya, yang gak sehat itu curi hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu di bandara Bu ya, di depan saya celananya jingkrang pakai gamis. Jenggotnya Masya Allah, tegang nih. Lewatlah cowok-cowok yang kaku-kaku itu kan, dia gini aja.
Tahu-tahu lewat, cewek seksinya, Masya Allah. Roknya segini, bajunya nggak usah dikata-kata ya. Itu yang tadinya begini, langsung. Ya ampun. Padahal jenggotnya panjang, urusan bid'ah memindahkan langsung luntur. Kalau kita ini memang pendosa. Kita kalau ngeliat begitu kita akui aja ini memang pendosa ini. Karena kami tahu kami ini pendosa, banyak dosa, nyalahin orang udah sholat, sholawatan kami gak berani. Kalau mereka kan panitia surga neraka ya kan. Ya ngeliatin kalau masuk masjid langsung begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ente kunut, dia bilang apa? Bid'ah ente. Ya, apalagi bikin mahal qiyam. Apa tuh Rasulullah nggak pernah mahal qiyam? Ya Rasulullah nggak pernah mahal qiyam. Rasulullah tuh dikiamin, disambut orang pakai qiyam. Makanya beliau tidak pernah mahal qiyam. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa Sayyidina Adam terhormat mulia takrimatan bihi, dengan ditiupkan kepadanya, dihembuskan padanya ruh Ahmad Nur Muhammad sallallahu alaihi. Apa yang ditiupkan ke Nabi Adam? Ruh Ahmad Nur Muhammad. Kalau orang sudah dapat ini, maka dia bisa belajar apa saja. Maka kalian kebagian itu. Itu sebabnya mau dikasih ilmu apa aja bisa. Cuma otaknya keblok. Yang penting jangan di depannya ada go. Ya, jangan dibaca. Ini lagi maulid. Jangan gunakan kata-kata jorok, malu kepada Rasulullah SAW yang kita undang rasa nurnya. Jadi takrimatan bihi, dia Sayyidina Adam terhormat, termuliakan bihi ay biruhi Ahmad Nur Muhammad SAW. Dalilnya banyak, lebih dari 40 kitab. Yang paling gede kitabnya paling kuat yaitu kitab Al-Ashifa karya Qadhi Iyad. Yang agak menarik kitab Al-Bidah Winayah karya Ibnu Katsir, murid Ibnu Taimiyah. Silakan dikembangkan nanti ya. Sedikit lagi deh, ini baru satu baris ini Kiai. Baru satu baris sudah setengah 12. Walahul malaiku rabbuna qad asjada. Ini tes nahu sorof nih. Yang sujud siapa? Malaik atau Rabbuna? Diam dulu Tat. Ini buat santri Tat. Yang sujud malaikat apa Rabbuna? Oke, coba bantu terjemah. Walahu, baginya Adam, hu yang ini baginya yang di atas bihi biruhi Ahmad Nur Muhammad. Walahu ay Adam, baginya Adam ada malaikat. Itu koma di situ. Rabbuna asjada. Asjada wazannya apa? Alifnya anggap tidak ada di belakang. Itu untuk daruratus syair, darurat syair. Af'ala yuf'ilu if'alan. Apa beda dengan fa'ala yaf'alu fi'lan? Sajada yasjudu sajdatan. Dia sujud. Kalau af'ala, ayo, matan bini. Af'ala yuf'ilu if'al. Apa artinya? Ini li ta'addi. Memerintahkan sujud. Itu artinya asjada. Apa artinya? Memerintahkan, bukan Allah yang sujud. Allah mah zat yang orang-orang sujud kepadanya. Tapi perhatikan. Walahu ay li Adama, bagi Sayyidina Adam alaihissalam. Kemuliaan apa? Al-malaiku, malaikat diperintahkan Tuhan bersujud. Asbab apa dia mulia? Setelah ditiupkan ruh Ahmad Nur
Hamad. Itu yang disebut takrimatan bihi. Malaikat sujud ke Nabi Adam. Syirik gak? Halo? Di sini ada bahsul masail gak? Harus ada nanti ya. Nanti ada masail aqaidiyah, ada masail fiqhiyah, ada masail sufiyah, ada masail siyasiyah, macam-macam, ijtimaiyah. Tapi yang harus beres dulu masail aqaidiyah. Pada Adam itu sujudnya menjadikan malaikat menyembah Adam enggak? Ini sujud hakiki atau sujud penghormatan? Ulama beda pendapat. Cukup katakan kul ma qala Allah Ta'ala. Bahwa itu sujud hakiki. Fasajadu. Gimana ayatnya? Fasajadu. Maka sujudlah semua malaikat kecuali iblis. Maka iblis ini dulu dicek oleh Imam Ibnul Athir dan Ibnu Kathir dan Imam Ibnu Jarir Tabari. Ternyata dulu adalah jin yang diangkat jadi malaikat, dikasih sayap seperti malaikat, namanya namanya apa? Ya. Si Azazil ini sudah zikir, sudah ngaji, sudah rukuk, sujud kepada Allah, zikiran 18.000 tahun lamanya. Ternyata dia merasa ahli ibadah, paling berhak mimpin sorga, mimpin langit dan bumi. Ini hati-hati kalian yang soleh-soleh ini. Saya lihat orang-orang soleh, itu kalau ngeliat yang lain kayak gimana gitu. Yang rajin sholat jamaah, rajin maulidan, rajin menurut guru, terus mandang teman yang kurang rajin hina, itu kalian iblis bertubuh santri. Sama. Itu sama. Kita ngelihat nanti ada orang gak sholat, orang maksiat terus bilang, neraka. Sejak kapan ente jadi panitia neraka? Boleh ikut gak gabung? Gak ada gitu ya? Iblis namanya belum jadi iblis sampai dia menolak, dia sujud. Asbab apa malaikat sujud ke Adam? Karena di wajahnya ya bitanakul ya dengan pindahnya nur pada al-karima wal jibah, pada sosok-sosok mulia dan terlihat pada nur Muhammad pada jabahnya ya di sininya. Ya, apa arti jibah? Jidatnya sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir ini punya tafsir dan punya Al-Bidayah wa Nihayah, kitab tarikh. Kata dia, asbab nur itulah malaikat sujud. Nur itu isinya ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kull. Jangan bayangkan nur itu cahaya begitu ya. Itu khurafat itu. Tajsim itu. An-nur jami' likulli khairin wa ilmin. Nur itu maknanya semua kebaikan dan semua ilmu. Maka ketika Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a, itulah isinya nur. Dan Allah ajarkan Nabi Adam nama-nama. Mohon maaf, kalau lampu mati bisa kenal teman enggak? Kalau lampu mati bisa tahu barang-barang enggak? Malam hari ini. Kapan kita tahu ini namanya pintu, ini namanya gelas, ini namanya lantai, ini teman ini. Kalau lampunya nyala. Itulah fungsi nur Sayyidina Muhammad SAW masuk ke dalam diri Nabi Adam. Nala takrimatan bihi. Nabi Adam dapat kemuliaan ilmu asbab nur Sayyidina Muhammad. Saya doakan semua santri, apalagi para kiainya, para ustadznya, dapat takrimah waziyada ya Rabb binuri Sayyidina Muhammad salam binuril ilmi. Ini yang dikatakan Imam Waqi, al ilmu nurun. Ya, lanjutkan sendiri ya mahfuzatnya. Mau diterusin apa cukup? Beneran nih. Yaudah 2 bait lagi ya. 2 bait lagi.
Biqawaimil arsy ra'asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. B di situ berarti fi ya. Kata Imam Fakhrul Razi, kadang huruf jar itu mewakili makna huruf yang lain. Fi bermakna bi bermakna fi. Kita boleh ngomong ini, wulidtu bi Jakarta. Aku lahir dengan Jakarta, bukan bi bermakna fi. Uhibbu fika. Itu maknanya uhibbu ilaik. Ya. Biqawaimil arsy, pada tiang-tiang arsy. Ra'a, melihat. A-nya fa'ilnya siapa? Ra'a, manir ra'i, siapa yang melihat? Adam, Nabi abi wa abukum. Abi ra'a, dia melihat. Kenapa tidak pakai nazara? Karena ra'a mencakup pandangan empirik zahir dan batin. Ra'a bisa dalam mimpi, bisa dalam keadaan jaga. Kalau nazara mesti dalam keadaan jaga. Ra'asma Muhammad, melihat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Imam Hakim disebutkan Nabi Adam itu kepalanya ngeliat ke langit terus lihat nama Allah, la ilaha illallah di tiang aras. Pas di belakangnya, loh kok bukan namaku Adam, Khalifatullah, tulisannya apa? Muhammad Rasulullah Nabiullah. Terus dia turun melihat ke surga, dia lihat itu pohon-pohon urat daunnya itu bertuliskan Muhammad tapi dengan lughah Saryani. Maka ketika turun di bumi disebut Suryani. Saryani artinya apa? Aliran nama yang mengalir pada seluruh alam semesta yang tertulis dalam salawat Nur Zati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-Nur Zati was-sirris sari. As-sari yani Siryani, yang mengalir di surga, di alam semesta. Ya, jadi semua pohon-pohon hari ini kalau kalian mengerti ilmu ini, itu urat-uratnya dalam ilmu aksara lama itu ketemunya Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamdun, Hamdan. Maka kalau baca surah Al-Fatihah, di setiap ayatnya itu ada nama Nabi Muhammad. Mulai dari bismillah sampai waladdallin, amin. Ujungnya ditutup nama Nabi Muhammad. Ya, cuma ada yang zahir namanya dan tidak. Biqawaimil arsy, di tiang-tiang aras. Sayyidina Adam melihat nama, bukan nama dirinya, aku Adam Khalifatullah, tapi dia lihat Muhammad Rasulullah. Apa yang terjadi setelah itu? Ya, ma'al ilahi, bersamaan setelah nama Allah, fabana rotbatu ahmada, maka jelaslah bagi Adam rotbah, tingkatan Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad. Ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Ini paling penting. Ini paling penting kenapa kita sholawat. Kenapa pesantren ini diberkahi dengan sholawat. Sadar kalian tidak sadar, walaupun ngantuk-ngantukan lagi mahal qiyam, tapi itu berkah. Ya, ngantuknya aja berkah. Ya, kiai tidur aja, ini mereka sholawatan berkah semua. Karena asbab kiai kasih kesempatan mereka sholawat, tidur aja dapat berkah. Apalagi Pak Kiai juga ikut maulid ya sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam ini kalau biasa diceritakan orang tanpa maraji, tanpa rujukan. Rujukannya adalah kitab Al-Hakim At-Tirmidzi, Abu Nuaim, Tabarani, Imam Tabari, Imam Ibnul Athir, Imam Ibnu Katsir. Apa kata beliau-beliau itu? Nabi Adam ditanya oleh Allah. Ketika Nabi Adam, ini Nabi Adam ini kan kalau di surga kan lama ya. Sorga itu sehari sama dengan 1000 tahun. Nabi Adam sudah 500 tahun di sono terus kesepian. Wah,
enak tapi nggak ada temen. Tahu-tahu dibikinlah Nabi Adam, sebenarnya sorga tidak ada tidur, nabi-nabi tidak tidur. Dibikin Nabi Adam matanya tertidur, hatinya tidak. Allah ambil sir sulbinya, tercipta dari situ Hawa. Jadi perempuan yang tercipta dari tulang rusuk hanya satu perempuan, yaitu Hawa. Kalau kalian bukan dari tulang rusuk. Dulu emaknya makan daging rusuk. Tapi bukan dari tulang rusuk, yang tercipta dari tulang rusuk hanya ibunda Hawa. Jadi jangan kemudian lebay-lebay, wah tulang rusukku, pret, gombal itu, gombal salah lagi. Yang tulang rusuk cuma Sayyidina Adam kepada Sayyidatuna Hawa atau Eva. Sayyidatuna Hawa, kan Nabi Adam ini kesepian. Pas di sampingnya ketika dia sadar ada seorang perempuan paling cantik, lebih cantik dari semua makhluk di alam semesta. Itu mau dilabrak, mau diambrukin langsung, mau dipeluk-peluk. Gemes dia ngelihatnya. Kulitnya lebih cakep dari baby. Kalau kalian babi. Enggak ya. Kalau babi kan, babi putih kan dia kulitnya gimana ya? Merah-merah ya. Ini sudah gosong-gosong. Cuma cowok harus gosong ya, jangan kulitnya seperti baby apalagi babi. Nabi Adam mau ngambrukin siapa? Iya, emang begitu laki perempuan kalau udah berdua pasti pengen pojok terus. Itu sahih itu ya, itu benar. Ketika Nabi Adam menyentuh Sayyidatuna Hawa, datang utusan Allah Jibril, hei Adam, gitu. Datang Mudabbir. Tunggu dulu, gitu kata Jibril. Jibril nih yang marah, sayapnya kanan 360 sayap, kiri 360 sayap. Itu tangannya langsung nutup surga dan neraka. Nabi Adam pikir, lo lagi yang datang. Ada apa Bril? Gitu. Itu makhluk hanya boleh disentuh kalau engkau memberikan hadiah untuk dia. Hadiah yang paling mulia yang dia suka atau yang kamu suka, namanya mahar. Kata Nabi Adam, dia udah jalan di sorga, dia udah lihat neraka, dia lihat semua, dia udah lihat. Yang paling mulia adalah aku bersolawat kepada zatnya, namanya disebut setelah zat al-aliyah, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bilang, oke, kalau gitu. Dia bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawatnya persis seperti sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Itulah mahar Nabi Adam menikah dengan Hawa. Ini saya tanya di mana-mana nih. Halo Neng, kalau itu cowok-cowok jomblo itu ngelamar kalian pakai sholawat, terima gak? Gak mau. Emang kalian diragukan keturunan Hawanya. Ini kalau gak ada mahar itu gak lahir ini cowok-cowok ini, cowok-cowok kere ini ya. Cewek-cewek ini gak lahir. Gak ada pesantren ini. Asbab sholawat pesantren ini ada hari ini. Itu yang kita dendangkan. Sallallahu ala Muhammad. Ayo sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke. Itu sallallahu ala Muhammad disebut salawat Jibril, salawat Khidir, salawat Adam. Boleh juga disebut salawat mahar, salawat Hawa. Cuma sayang keturunan Banatu Hawa gak mau dilamar dengan salawat hari ini. Seandainya mereka tahu salawat itu lebih berharga dari sorga dan neraka, itu semua cewek-cewek ini mau dilamar cukup dengan bersolawat. Tapi kalian jangan ikut kata-kata ini ya. Ini hanya kalam bab irfani, bab kerohanian. Ada orang di depan Nabi jomblo, tiba-tiba perempuan datang mengatakan, ya Rasulullah, ini ahibu
Wahabtu nafsi ilaik, ahibu nafsi ilaik. Ya Rasulullah, ini tubuhku, ini diriku, jiwaku, aku serahkan kembali kepada engkau. Kata Nabi, terus kenapa? Jika engkau mau nikahi aku, jika tidak nikahkan aku dengan salah satu sahabat-sahabatmu. Kata Nabi, oke. Nabi langsung kemudian mengatakan, wahai para jomblo ataupun suami yang ingin nambah. Siapakah yang berminat dengan perempuan ini? Gak ada satupun yang berdiri. Saya gak tahu itu karena perempuannya cantik atau perempuannya tidak cantik. Menurut kalian tuh cewek cantik gak tuh? Kok gak ada laki-laki yang berdiri? Hah? Saya juga gak tahu. Tahu-tahu ada satu laki-laki paling pojok angkat tangan, ya Sayyidi ya Rasulullah, ana. Ini laki-laki ini bukan karena kasihan sama perempuan itu, bukan. Tapi kasihan sama dirinya. Dia ini udah jomblo, semua temannya udah nikah. Sisa dia. Kenapa dia paling terakhir? Dia lihat gak ada orang yang mau. Yang gak mau pun orang yang kemiskinannya di atas dia sedikit. Dia di atas orang itu berdikit-dikit, berbukit-bukit. Dia lebih miskin lagi dari semua orang yang tidak mau. Dia udah mikir, oh kayaknya yang lain-lain gak ada yang mau karena miskin semua ini. Jomblo-jomblo, jobless. Karena waktu itu orang Arab sering perang, gak sempat bikin pekerjaan. Jadi kalau mau kaya, perang aja. Ada namanya harta rampasan, perang. Kata Nabi, jahidu taghtanimu. Berperanglah kamu pasti kaya. Dapat ghanimah. Zaman dulu begitu. Kalau sekarang bekerjalah kalian pasti kaya. Akhirnya Nabi nanya, Taib, tal, disuruh berdiri. Nabi bilang, apa maharmu nikah dengan orang ini? Adakah kamu punya harta, punya duit, zahab, fiddah, emas perak? Dia bilang enggak ada Rasulullah. Walau khataman min hadid. Apa khataman min hadid? Cincin bukan emas, besi, logam. Kata dia, ya Rasulullah, lah. Nabi bingung. Kurma? Enggak. Gandum? Enggak. Nabi baru sadar ini orang paling miskin semajlis. Kan kasihan perempuannya. Tapi perempuan ini juga sangat tulus kepada Rasulullah. Maka Nabi tanya, alaka minal Qur'anil azim. Kamu punyakah hafalan Quran? Ini turunan salawat. Turunan, kalau enggak ada Nabi ada Quran enggak? Turun enggak Quran? Kalau Nabi Muhammad enggak ada, Quran turun ke siapa? Maka Quran itu dan Nabi Muhammad huwa hiya huwa wala ghairuhu. Namun Nabi Muhammad wadahnya Quran kalamullah bila harfin wala sautin, yang turun ke Nabi sudah biharfin wa sautin. Nanti kalau ngaji daurah kita jelasin maknanya. Terakhir Nabi ngomong ini, ya udah kamu punya hafalan apa? Kalau kata Jibril tadi, Adam kamu punya modal apa? Nabi Adam punya modal sholawat.
What? Kalau orang ini punya modal hafalan, maka dia mengatakan, aku punya hafalan.